Allah Ta'ala fil Quranil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa hidup di bumi Allah yang tercinta ini. Dan tak lupa juga selawat piring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertanyaan datang dari Bapak Hermanto. Saya bertanya, Pak Ustaz, di mana letak perbedaan antara Rahman dan Rahim? Bapak Hermanto menanya di mana letak perbedaan antara Rahman dan Rahim. Untuk Pak Hermanto perlu saya jawab, Rahman itu merupakan suatu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan Rahim, juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Pak Hermanto bertanya di mana letak perbedaannya. Ya, antara Rahman dan Rahim itu sudah jelas ada perbedaannya. Rahman itu sifat Allah yang sifatnya umum atau disebut dengan universal, yang sifat umum. Yang diberikan oleh Allah sifat yang Rahman ini, yang masuk Rahman itu pengasih. Itu tidak pilih kasih dia. Dikasih kepada semua makhluknya. Bahkan hewan juga mendapat sifat pengasih tersebut. Dan sifat pengasih ini juga diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya. Baik manusia yang beriman maupun manusia tidak beriman, maupun manusia munafik maupun yang musyrik. Semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu tidak pilih kasih. Itulah sifat, namanya sifat Rahman yang bersifat universal atau dalam bahasa Arab disebut amma. Jadi jangan kita merasa cemburu atau kita merasa iri kepada Allah. Kadang-kadang orang bertanya, Ustaz, kenapa orang kafir itu dia tidak solat, tidak apa juga dikasih Allah kaya, bahkan dikasih Allah hartanya lebih banyak daripada orang-orang yang taat itu. Di sini jawabnya, memang begitulah, Allah itu sifatnya maha pengasih. Dikasihnya kepada semua orang, dikasih sifat kasih itu. Semasa hidup di dunia ini semuanya dikasih. Bahkan iblis saja diberi kesempatan untuk hidup. Jadi Allah itu yang nama sifat Rahman itu tidak pilih kasih kepada siapapun, dikasih. Tapi yang hidup di dunia ini, ya. Jadi beda dengan Rahim. Kalau sifat Rahim itu sifat Allah memberi kepada orang pilihan dia. Siapa orang pilihan dia? Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang takwa. Itu dikasih oleh Allah. Kapan diberi Allah? Di dunia dan di akhirat. Di dunia dia mendapat kehidupan yang layak. Kehidupan layak itu bukan hanya kekayaan besar materi saja, bukan gitu maksudnya. Ketentraman jiwa. Jiwanya tenang, ya, tentram. Walaupun hidupnya biasa-biasa saja, tapi dia tentram. Itu sifat Rahim itu tidak dikasih Allah kepada orang yang tidak beriman. Tak dapat memperoleh sifat Rahim itu. Ya, jadi sifat Rahim itu sifat diberi Allah kepada sifat Rahim itu artinya penyayang, itu dikasih oleh Allah kepada orang yang dipilihannya, yaitu orang yang beriman, orang yang beramal soleh, atau orang yang takwa. Itu dikasih oleh Allah. Orang yang muklisin, ya, maksudnya itu dikasih oleh Allah. Pada orang kafir tidak dikasih Allah sifat Rahim. Nah, itu bedanya. Jadi sifat Rahim sifatnya khusus kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan diberi Allah? Di dunia dan di akhirat. Di dunia dia hidup tentram, hidupnya bahagia. Di akhirat dia mendapat tempat yang layak di sisi Allah, di surga. Itu saja ya. Ini saja ya Pak Hermanto. Mudah-mudahan Pak Hermanto paham ya.
Dan sebagaimana yang baru saya sampaikan tadi sebuah ayat dalam surah Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau ya Muhammad membawa rahmat. Rahmat itu rahman dari katanya. Asal kalimat sebetulnya rahimun semuanya ya. Rahimun sifatnya penyayang dan rahman sifat pengasih. Jadi Allah berikan pada manusia yang hidup di dunia dan di akhirat. Di akhirat tidak dapat ya. Orang-orang yang ingkar, orang yang tak patuh dengan Allah, hidup dia di akhirat tak dapat di bahagia nanti. Dia tetap disiksa Allah di akhirat kelak. Kalau di dunia memang dikasih kebebasan ya, dikasih mewah, hidupnya senang, tapi di akhirat tak ada lagi. Jadi kalau orang yang rahim, jadi dikasihkan Allah dunia dan akhirat. Dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Sehingga kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hasanah dunia dan hasanah akhirat. Itu yang paling penting bagi kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Semoga Bapak Irmanto bisa paham apa yang saya maksudkan ini. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.